Belakangan ini dunia hiburan mengalami perkembangan yang cukup panjang, entah itu fashion hingga selera musik pada saat ini menemukan ciri keunikan yang baru. Namun ketika kita berbicara tentang tren kekinian, tentu kita tidak bisa memisahkan faktor budaya yang menentukan setiap kiblat yang ada di dalamnya. Bagi beberapa penggiat, budaya menjadi suatu hal esensial untuk dijaga kesuciannya. Hal itu kian menjadi sorotan ketika banyak public figure yang mulai mewakilkan suatu budaya tertentu yang berbeda dengan budaya dari public figure tersebut, sehingga istilah cultural appropriation semakin muncul ke permukaan. Lantas, apa itu cultural appropriation? Berangkat pada tahun 1980-an, istilah cultural appropriation atau apropriasi budaya pertama kali digunakan di ruang akademik yang sedang studi identitas dan budaya untuk membahas isu-isu seperti kolonialisme dan hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Apropriasi budaya terjadi ketika anggota kelompok mayoritas mengadopsi elemen budaya dari kelompok minoritas dengan cara yang eksploitatif, tidak sopan, atau stereotip. Dalam tulisan Richard A. Rogers yang berjudul From Culture Exchange to Transculturation, membagi menjadi 4 bentuk apropriasi budaya yang terdiri dari 1. Culture Exchange. Bentuk apropriasi budaya yang didefinisikan sebagai pertukaran simbol, artefak, ritual, genre, dan teknologi timbal balik antar budaya dengan tingkat kekuatan. 2. Cultural Dominance merupakan bentuk apropriasi budaya dalam penggunaan unsur-unsur budaya dominan oleh anggota budaya subordinasi. 3. Cultural Exploitation bentuk apropriasi budaya yang terlihat dalam perampasan unsur budaya subordinasi oleh budaya dominan tanpa timbal balik, izin, dan kompensasi substantif. 4. Transculturation bentuk apropriasi budaya yang ditunjukkan pada elemen budaya yang diciptakan oleh berbagai budaya serta identifikasi budaya asal tunggal bermasalah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Lisa Blackpink? Penyanyi asal Korea Selatan ini memang selalu mencuri perhatian. Pada tahun 2021 yang lalu, penyanyi yang lahir pada tahun 1997 ini sempat jadi perbincangan setelah video musiknya berjudul Money baru aja dirilis. Dalam videonya tersebut terlihat Lisa mengepang rambutnya ala orang Afrika atau disebut juga sebagai kepang box braids. Sontak Lisa pun mendapatkan kritikan dari para penggemarnya terkait isu perampasan budaya atau cultural appropriation. Terus, apa salahnya sih Lisa mengunci rambutnya seperti itu? Yuk, kita analisis bareng-bareng. Metode mengepang yang digunakan dalam budaya Afrika termasuk cornrows, box braids, dan bahkan gimbal tersebut telah menyebabkan penggemar Lisa yang berkulit hitam merasa terdiskriminasi. Akibatnya, mereka membenci selebritas dengan kepang kotak atau box braids karena alasan estetika seperti Lisa. Gaya rambut yang dianggap sebagai bagian integral dari budaya dan identitas kulit hitam dipandang oleh banyak orang sebagai perampasan budaya. Meskipun mengepang telah menjadi bagian intrinsik dari beberapa budaya Asia, gaya mengepang khusus ini umumnya dianggap berasal dari budaya kulit hitam. Penggemar artis Blackpink, terutama yang berasal dari Afrika, dikabarkan kesal dengan pilihan gaya rambut tersebut. Beberapa penggemar berpikir itu adalah pilihan estetika yang buruk karena mengenakan gaya rambut seperti itu murni untuk kepentingan hip hop, memperkuat prasangka negatif tentang orang kulit hitam. Hal ini dianggap sebagai cultural appropriation karena Lisa sebagai pelaku industri K-pop yang termasuk kelompok mayoritas dalam dunia hiburan saat ini mengadopsi elemen budaya box braids Afrika yang diidentikan dengan kelompok minoritas dengan cara yang eksploitatif dan menunjukkan tingginya stereotip terhadap aksen hitam atau black set. Seperti yang tercermin pada lagu solonya Lalisa dan Money, produser musik Lisa menggunakan AAVE atau African American Vernacular English yang akan diterima oleh banyak penggemar kulit hitam jika dia tidak menggunakan kata black scent atau meniru stereotip aksen hitam. 4 bentuk apropriasi budaya oleh Rogers 2006, kasus ini tergolong pada bentuk cultural exploitation, di mana Waji sebagai label musik Blackpink tidak melakukan riset atau izin terlebih dahulu kepada asosiasi kulit hitam terkait atau konsultan budaya untuk memastikan apakah pengadopsian box braids dalam produksi musik video K-pop menjadi tindakan yang etis dan tidak mendiskriminasi masyarakat Afrika. Selain itu, penggemar Lisa yang berkulit hitam juga tidak mendapat timbal balik dan kompensasi substantif dari rilisnya video musik Money. Yang ada hanyalah pertengkaran bersama penggemar yang pro Lisa, di mana hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan estetika yang ditampilkan tidak diniatkan untuk kejahatan. Unsur-unsur cultural exploitation semakin terasa karena bukan pertama kalinya rapper Blackpink dituduh melakukan perampasan budaya. Dalam rilisnya tahun 2020, Lily menerima banyak kritik karena diduga mengenakan durag, yaitu aksesoris rambut yang biasanya berwarna hitam. Selain itu, video musik How You Like That juga menuai kontroversi bagi para penggemar di India karena penggunaan patung Dewa Hindu Ganesha sebagai set piece. YG sebagai label yang menaungi Blackpink dianggap telah melakukan perampasan budaya berulang kali bagi para artisnya, di mana hal ini sebenarnya sangat normal dilakukan bagi sebuah perusahaan untuk meraup keuntungan dan ketenaran. Nah, berangkat dari kasus ini, kita belajar bahwa jika terinspirasi atau ingin mengadopsi sebuah budaya, kita harus tetap mementingkan
prinsip saling menghormati, menghargai, dan menilai etis tidaknya tindakan tersebut. Akan sangat baik apabila mempromosikan suatu budaya dan sejarah dengan cara yang tidak eksploitatif dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak.